Jadi kalau misalkan akhirnya bilangnya karbitan ya mungkin ya karena kita emang belum siap gitu si SDM-nya. Jadi ya SDM yang ada ya itu yang dimanfaatin. Sebenarnya sekarang banyak PA juga akhirnya decide untuk jadi produser dan nggak mau buru-buru juga jadi produser. Even dia ditawarin job kecil juga mereka nolak gitu karena mereka kurang pede, mereka masih butuh pengalaman jadi PA, which is bagus banget gitu. Jadi kayak gue rasa kayak 4-5 tahun lagi tuh banyak juga gitu produser-produser yang udah jadi gitu. Saya produser nggak semua tentang manajerial, tentang administratif gitu ataupun teknis gitu. Produser juga harus paham masalah faktor si kreatif gitu. Kita bilang ini nggak ideal, ya berarti kitanya nih yang salah karena kita leadernya nih, kita yang ngedesain produksinya. Saat suruh ngitung budget tuh budget lo mahal, director yang lo calling requirement-nya segini gitu, bukan? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kamera roll and let's talk. Halo, jumpa lagi kita di podcastnya IRPI bersama Demi Industri. Saya Una Wijaya Saya Buceng. Dan tentunya ini adalah salah satu episode yang sebetulnya untuk kita di sini agak sulit nih mengikuti pertanyaan yang udah ada karena biasanya kalau bertemu sama mereka ini yang ada ngomongin gibah. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah ada dua produser papan atas Indonesia. Tepuk tangan dulu dong, aduh penontonnya nih. Kalau nggak pada tepuk tangan nggak dibayar loh sama produser nih, ya kan? Perkenalan dulu, silakan. Halo, nama saya Ali Raffi, freelance producer. Gue Marcel, produser. Slash director. Ya, slash director. Mau slash apa lagi, Cek? Terserah. Wardrobe stylist. Slide-nya banyak ya. Memang katanya kalau jadi produser tuh job desk-nya banyak banget Iya, nih. karena Marcel itu salah satu produser yang senior yang tahu segalanya. Termasuk gosip-gosip. Tapi sebenarnya ya, produser di iklan tuh kerjaannya ngapain sih? Memanage, memplan, mewadahi, menengahi, memproduksi. Saya simpelnya itulah. Bahasa saya hampir semua lini paling enggak mereka harus paham lah. Kalau produser tuh harus lengkap gitu ya. Harusnya. Iya, harus ya. Harusnya. Kalau nggak lengkap masih bisa jadi produser. Lo mancing gue, Cek. Ya, maksudnya era sekarang kan beda-beda ya kebutuhannya ya, dan kepentingannya juga banyak gitu. Maksudnya apakah si production house butuh orang yang pandai buat berkomunikasi atau menjaga moodnya si agency klien atau cuma butuh buat jagain budget tok. Maksudnya sekarang tuh kayaknya lebih ngarah ke sana ya kalau gue lihat ya gitu. Kalau mau dilihat dari job desk-nya harusnya nggak itu gitu kan. Intinya sebenarnya harusnya dia bisa semuanya ya. Harusnya kan. Ya, maksudnya kalaupun kalau dibilang bisa enggak, paling nggak dia paham. Paham. Oke. Nah, itu Ya kan? mungkin kurang lebih sama, tapi maksudnya gini, kalau director produser juga harus ngerti as a production designer juga gitu. Itu yang mungkin maksudnya Marcel gitu, nggak cuman paham budget, nawar gitu-gitu, tapi dari awal bisa ngedesain ini produksi mau kayak gimana sih, visinya director mau kayak gimana, visinya kreatif mau kayak gimana tuh. Jadi bukan hanya cuma sekedar budget, desain produksi juga harus kita pikirin tuh dari awal. Nggak atau sekedar cuma buat nyenengin Ya. Agak dilem ya. Tapi kalau Ali jadi produser dari tahun kapan? Memutuskan decide jadi produser benar-benar tuh di tahun 2017 akhir loh. 2017. Kalau Marcel? Mulai emang fokus terjun itu kayak 2013 pertengahan lah ya. 2013 pertengahan. Kenapa sih apa lo mengambil keputusan bahwa kayaknya gue harus jadi produser? Sebenarnya kuliah gue pun bukan di side-nya si produksi ya. Mayor gue itu skenario malah. Lebih kurang itu. Ya, Pinter memang jago bikin skenario ya.
Ya. Belok itu sep. Terusin. Skenario, terus gue mulai nentuin lokasi, mulai zamannya CFTV, bantu jadi unit lah gitu kan, sampai Asrada gitu kan. Yang gue lakuin tuh hampir semuanya diproduksi pada saat gue akhirnya nyemplung ke industrinya ya. Makanya ketika terakhir gue mulai ngasraden ya, gue cemplungnya ke produser deh. Kalau Ali? Dari magang dulu justru tadi awalnya. Jadi sebelumnya di TV, terus sebagai corporate komunikasi akhirnya resign, memutuskan untuk coba magang di PH sih. Tapi job kedua tuh kayak udah mantap aja. Oh ini kayaknya produser job seru ya, maksudnya as a leader, manajemennya gitu-gitu kayaknya lebih seru dibandingkan tim yang lain. Kok kalian kayak suka bikin pusing sendiri gitu ya? Yang dipilih kenapa produser? Karena nih produser di PH ini seperti tadi dibilang jobnya sebenarnya banyak banget gitu. Nggak cuma harus ngerti teknis, nggak cuma ngerti komunikasi, tapi kadang-kadang juga jadi psikolog ya. Betul kan? Dan gini, produser itu salah satu profesi yang tidak mudah. Bagi gue, produser adalah sesuatu yang harus komplit di dalam satu orang gitu. Dia bisa manage lu sama PH, sama IP lo, terus sama kru, dan sama klien agency gitu. Hahaha, hahuhu, senyum-senyum. Kalau menurut gue paling bergengsi ya. Nah, bagi tapi gue. karena banyaknya tahapan yang harus dimiliki oleh seorang produser, kadang-kadang jadinya banyak produser karbitan. Waduh. Iya kan enggak, maksudnya ini realitanya. Realitanya Iya sekarang, kan? karena soalnya kalau kita lihat sekarang di industrinya sangat susah untuk cari regenerasi produser. Jobnya banyak, direkturnya banyak, produsernya tarik-tarikan. Iya. Masuknya era digital, sosial media, yang akhirnya jadi media campaign-nya buat si klien, demand-nya kan jadi banyak ya. Kan? PH makin banyak, pekerjaannya makin banyak, campaign yang harus diisi juga makin banyak ya kan. Berarti kan makin banyak juga posisi, si SDM yang diperluin ya kan. Jadi kalau misalkan akhirnya bilangnya karbitan ya mungkin ya karena kita emang belum siap gitu si SDM-nya. Jadi ya SDM yang ada ya itu yang dimanfaatin. Jadi itu semacam pemaksaan. Loh, yaudah produser aja loh gitu. Mungkin ya kali ya. Gitu. Karena ya demand-nya banyak banget loh. Kan? Lo harus kasih makan TikTok, lo harus kasih makan Instagram, lo harus kasih YouTube. makan YouTube ya kan. YouTube aja dipecah lagi ya kan. Belum lo harus tetap kasih makan TV kan. Regenerasinya kayaknya nggak banyak ya. Gimana? Regenerasinya mungkin pas di angkatan gue ada banyak yang jadi juga, tapi di bawahnya ini yang akhirnya nggak ada, jadi masih butuh waktu lama nih. Sebenarnya sekarang banyak PA juga akhirnya decide untuk jadi produser dan nggak mau buru-buru juga jadi produser. Even dia ditawarin job kecil juga mereka nolak gitu karena mereka kurang pede, mereka masih butuh pengalaman jadi PA, which is bagus banget gitu. Jadi kayak gue rasa kayak 4-5 tahun lagi tuh banyak juga gitu produser-produser yang udah jadi gitu, bukan cuman karbitan ya, maksudnya dalam artian tiba-tiba jadi produser gitu. Apa skill paling utama yang harus dipunyai seorang produser? Kalau gue pertama kali yang pasti gue bikin bukan WB-nya tapi plan-nya dulu. Dari plan-nya udah ada ya kan, strateginya ya, udah ada baru kita bikin budgetnya. Kalau Ali gimana? Ya kurang lebih sama. Jadi ya itu, kalau maksudnya bahasanya aja beda. Kalau kita udah ngedesain dari awal aja sebenarnya bahasanya sama, ngeplan sama desain. Makanya tadi kita bilang kan produser tuh ya bisa jadi production designer juga di iklan ya. Jadi tahu gitu kebutuhan boardnya apa dan uangnya seberapa gitu. Jadi kita juga harus tahu visinya director kayak apa gitu. Nah kita ngedesain itu dari awal. Jadi pas prosesnya ya kita udah enak nih, udah tahu kebutuhannya masing-masing semua gitu. Unik nih. Produser kan berdiri di semua kaki kan. Itu positioningnya gimana ya? Ali dulu deh. Kalau gue positioning kita hati-hati nih jawabannya nih, Li. Hati-hati nih. Ya, as a produser apalagi kita freelance, kita harus di tengah nih di antara mereka semua ini nih gitu. Scope-nya mau kayak gimana sih gitu. Dan intinya kan komunikasinya kan. Maksudnya kita harus bisa ngobrol juga secara kreatif, bukan hanya iya nanti tanggung jawab kita kan juga ke PH gitu. Jadi kita juga harus ngerti itu. Kayak gitu sih. Kalau lu, Sel? Kalau gue tergantung.
maksudnya dari skala produksinya ya. Saya kalau produksinya udah secara produksi aja udah mumet, udah ribet, biasanya gue akan bilang ke si PH, ke si IP ya kan, gue nggak akan ngurusin agensi kalian lo ya. Gue udah ribet banget ya sama produksi ya kan. Jadi please lo harus handle agensi klien lo. Gitu. Tapi kalau udah soal ngomongin teknis, ngomongin secara kreatif kita mau ngobrol hayu. Tapi kalau ngomongin servis gue pasti akan angkat tangan. Itu tergantung skala produksinya sih kalau gue. Oke. Soalnya kenapa ini ditanyain juga keberpihakan kalian ada di mana? Ada beberapa kasus beberapa produser tidak berpihak pada rumah produksi, tapi berpihak pada entah itu mungkin agensi atau berpihak pada director gitu. Padahal sebetulnya yang hire lu kan PH gitu. Buat gue cuma satu, ketika gue di hire sebagai produser buat satu project, concern gue adalah gimana project ini bisa jalan mulus, selesai, semua happy. Oke. Tepuk tangan saudara-saudara. Pasti fee-nya mahal nih, kalau udah bisa ngomongnya gini pasti mahal ya. Tapi relatif mahal itu, ya kan? Kalau mahal tapi return nggak apa-apa. Tapi kalau ngomongin budget nih ya, kita sama-sama tahu lah budget kini itu mungkin bukan budget bombastis yang beberapa tahun yang lalu ada ya, ya kan? Budgetnya nggak sama, tapi biasanya kan kemauan produksi atau kemauan director maunya tetap sama, karena mereka udah punya standar dong. Gue nggak mau produksi gue di bawah ini atau outcome-nya kayak apa, gue nggak mau gitu. Biasanya kalau produser ngakalinnya apa sih? Sebenarnya gini sih, kalau gue ngelihat budget produksi sekarang, gue nggak kaget sih. Yang pasti itu dulu yang pertama. Gue nggak kaget karena 2014 itu gue ngerjain satu produksi yang emang waktu itu udah diarahin buat YouTube only, buat digital. 2014. Waktu itu gue dapat proyeknya bareng Condro, direkturnya Condro Wibowo. Gue sempat bilang sama Condro sama si PH juga waktu itu, ini 5-10 tahun lagi produksi kita akan kayak gini. Jadi lu udah terbiasa gitu ya dengan keadaan begini. Ya, jadi gue udah aware gitu ya. Kita udah aware. Jadi jawab pertanyaannya Una tadi, gue sih nggak kaget ya. Tapi lu pernah nggak merasa dijebak dalam sebuah produksi karena lu tidak diikutkan di plan awal di working budgeting? Ya itu dia makanya. Kalau ada yang curhat, kenapa kita berpihak ke director atau ke agensi? Ya karena kita sebagai produser nggak dilibatkan dari awal, jadi kita nggak dikasih tahu desainnya. Seperti apa? Pemilik PH ini seperti apa? Mereka mau ngedesainnya bagaimana? Jangan tiba-tiba, ini job on, ini budgetnya, gitu. Tanpa komunikasi awal dan kayak gue nggak tahu nih director visinya kayak gimana gitu-gitu. Tiba-tiba pas di pertengahan jalan kan gue requestnya kayak gini. Waduh, kan gue dari awal nggak tahu dia requestnya kayak gini. Jadi berarti sebenarnya kalau lu dilibatkan dari awal, lu bisa memplan produksi itu dengan baik gitu kan. Iya. Bukan masalah gue pengen tahu untung lu berapa. Gitu kan. Tapi at least lu ngobrol dulu sama gue, tuh gue bikinin nih desain produksinya kayak gimana gitu. Jadi jangan main blacklist aja produser ya. Iya, nggak boleh dong. Jadi harus banyak ngobrol sama produser karena gimana pun produser yang akan ngejalanin di setiap produksi gitu kan. Iya. Betul. Tapi nggak apa-apa nggak sih, soalnya kadang-kadang nih kalau dari PH gitu ya, kita kan kadang-kadang ada PH yang banyak produksi, ada banyak PH yang pitching. Lalu kan nih berdua nih, maksudnya apa-apa nggak sih sebenarnya kayak saya hitungin dong working budget. Tapi gitu. pitching ya. Tapi gitu. pitching ya. Enggak, gue setiap terima job, gue selalu bilang bahwa, kita tuh berteman ya. Gue nggak mau ribut sama kalian di belakang. Jadi mendingan gue hitung dulu, baru lu nge-call. Mendingan gue hitung dulu. Gue ajak ngobrol director mau lu jual, gue hitung, ya kan, dari obrolan gue masih director, dia mau apain isi board, ya kan. Gue hitung, baru habis itu lu jual. Nanti lu mau jualnya sekian persen itu terserah lu, ya kan. Terus nanti kalau misalkan lu masih mau nego, Sal dari hitungan lu bisa turun sih, gue akan tetap coba bantuin hitungin juga. Kayak gitu. Malah
buat gue akhirnya akan enak buat di gue nya gitu, dan buat di teman-teman yang lain juga di departemen yang lain gitu. Makanya nggak apa-apa loh calling cuma buat bikinin working budget ya. Nggak masalah. Iya. Karena kan Dengan senang hati. karena sebenarnya kan produksi iklan template lah ya. Template ya. Itu aja gitu. Iya. Saya kecuali kalau kita ngomongin board yang manifesto ya. Ya, beda. Storytelling manifesto pasti udah lah, mesti kita harus mikir baru lagi tuh setiap terima board. Dan PH juga tahu tuh mau calling director yang kayak gimana gitu, walaupun template. Nah itu dia, jadi kan nggak jadi masalah. Saat suruh ngitung budget lo mahal. Director yang lo calling, requirement-nya segini gitu, bukan. Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nggak apa-apa juga ya? Tadi mau ngomong lupa ya? Lo mau curhat ya? Iya, curhat. Iya. Ada satu lagi nih sebenarnya pertanyaannya ya, ngomongin masalah budget gitu. Ada banyak produksi-produksi yang menggendut gitu. Produser harus ada line produser, harus ada PA mungkin bisa sampai 2 gitu. Belum lagi ditambahkan kalau director ada ETD lah, ada ani-ani lah gitu, lumba-lumba gitu kan. Nah, ini gimana nih? Emang harus sebanyak itu ya? Gue ya. Ya, oke. Ali. Nggak tahu, kalau gue biasa produksi dengan tim kecil ya. Kalau tim produksi biasa gue cuma pakai 1 line, tapi kalau gue biasa ada 2 job barengan, biasa gue panggil 1 PA lagi. Cuman kalau biasa skala produksi gue biasa cuma 1. Nah, karena udah ada E2D itu gitu. Which is sebenarnya pekerjaan dengan PA ini agak ngebingungin nih. Kalau PA mungkin versi lengkapnya nih, kayak pesen makanan, order Pembantu apa abadi. gitu, pembantu abadi gitu. Nah, cuman kan dengan adanya E2D ini akhirnya sebenarnya nggak guna karena maksudnya kebiasaan dulu PA yang nyari reference, nyari ini gitu kan. Kita dulu harus serba bisa gitu. Nah, dengan adanya E2D ini justru kadang-kadang nggak ngebantu karena reference ujung-ujungnya baliknya ke klien gue, ya produksi atau gue-nya juga gitu ya nyari. Ngebantu saat bikin treatment aja sih sebenarnya, tapi Bikin deck. Iya, dan maksudnya kerjanya gini, harusnya kalau E2D nih ya, sebenarnya kalau gue baca dia yang service directornya, kayak pesenin makanan director tuh harusnya dia udah nggak ada urusan lagi sama produksi, karena dia asisten to director, beda sama co-director gitu. Emang kerjaannya mungkin di bawahnya director ya, kayak gitu sih. Menurut lo dengan budget produksi yang sekarang masih worth it? Atau misalnya jadinya gue nggak kali nih sebagai produser, mau nggak mau gue harus pakai nih E2D biarpun nggak guna gitu. Ya. Harus gue telan. Ya harus ditelan. Jadi sehingga budget produksinya goes to E2D, bayar E2D dari director atau dari produksi? Ada beberapa director yang bayar langsung dari fee-nya director buat E2D, tapi ada yang beberapa diberatkan ke produksi sih. Gimana ya, telan bulat aja. Telan aja, telan. Nah, salah satu skill yang harus dimiliki oleh produser juga adalah menelan bulat-bulat kadang-kadang ya. Nggak boleh dikunyah ya. Terima aja, mamam gitu kan. Kalau lo gimana, Sel? Di produksi iklan, gua nggak butuh line producer. Harusnya kan line producer akan membantu kita untuk berhitung ya kan. Gitu. Nah, semua hitungan itu gua udah plan dari awal gitu. Jadi gua butuh kaki tangan gua buat membantu menjalankan plan yang udah gue bikin aja. Tapi kalau lo nih sebagai produser laki-laki nih ya, lo ada lebih prefer punya ani-ani perempuan apa laki-laki lagi? Wah, ini kalian udah dapat info pasti kan? Hai Lala. Ini buat Marcel banget ya. Ini pertanyaan gue. Ada juga yang kayak gitu. Iya, gue mau cowok, gue mau cewek. Produksi kan persentasenya manajerialnya sama administrasinya kan banyak ya, secara job desk ya kan. Kalau gue prefer perempuan karena gue mau reportnya rapi, gue mau paper worknya rapi gitu kan. Dan sebagai tim garda depan, gue mau looknya pun enak dilihat. Tapi tetap harus kerja ya. Saya gue juga milih gitu, yang harus tetap bisa kerja dan nggak bikin kita malah mumet. Kalau Ali? Nggak, kalau gue nggak ada preferensi antara. Tapi lu punya ini ya, regular tim. Enggak, justru kayak gue bisa kerja sama siapa aja. Bisa kerja sama siapa aja. Gue nyoba sama siapa gitu, terus gue dengar ini bagus, terus gue coba. Kadang-kadang kayak ada PH punya PA, ya udah pakai dia aja. Gue nggak bejek aja ya kan? Iya, pakai dia aja. Pakai aja, asal tahan aja sama Alinya gitu kan. Nah, ini menarik lagi nih. Ini kan kita episode
produser ya. Nah, Marcel ini punya satu profesi lagi, Adalah. director, Bu. Nah, gimana sih lo cara ngedesain produksi pas lo jadi produser, terus jadi director, pas jadi director, terus produser, gitu. Maksudnya ngebaginya gimana? Apa langsung lo switch? Oh, gua harus Enggak sih, udah. kalau dibilang akan langsung switch as a director enggak gitu. Tapi director juga sebenarnya harus punya sense produksi sih gitu. Gitu ya? Maksudnya apalagi ya sekarang ya. Kalau lu sebagai director cuma taunya bikin satu yang bagus tapi lu nggak punya sense produksinya, kayaknya akan Sulit bludek ya? juga tuh si produksinya ya kan. Produser juga harus paham masalah faktor si kreatif gitu. Ya gue kerja sama Sim, gue kerja sama Condro, kerja sama Paisek ataupun kerja sama siapapun gitu, gue pasti akan tetap kasih insight tentang kreatif. Tapi gue tetap jagain koridornya adalah bahwa si klien kita atau si agensi kita maunya tuh kayak gini gitu. Nurut tuh director. Gue orang yang nggak suka kalau produser itu adalah bawaannya si director. Buat gue nggak, kita sama gitu. Jadi kalau gue harus berdebat mati-matian, gue akan debat mati-matian si director. Kita harus nemu di jalan tengahnya mau kayak gimana gitu. Gue setuju banget tuh tadi dengan sikapnya Marcel yang bilang kalau memang stratanya director dan juga produser itu sejajar, ya kan? Nggak ada yang jadi pembantu karena semuanya sama-sama. Kalau nggak ada lo ya nggak jalan gitu kan, satu sama lain. Sama-sama terima fee juga. Sama-sama gitu kan. terima fee, tapi memang mungkin jumlahnya beda ya, gitu. Sama Ada keluarnya yang juga net, beda ya. Ada yang net, ada yang potong pajak. Ada yang potong pajak ya, betul. Tapi kalau kalian nih di stage sekarang gitu, udah milih nggak sih? Gue nggak mau sama director ini, gue nggak mau sama PH ini, atau gue nggak mau storyboard ini, atau apa? Ada nggak? Atau kayak Atau ya yaudah. udahlah gitu kan? Siapa yang Kalau calling, ya udah. ya udah, oke. Kalau lu gimana, Li? Kalau gue sebenarnya gue nggak milih. Board apapun masih gue terima, cuman ya. Lo yakin nih nggak ada IP yang lo Mungkin setelah nonton ini. Bisa jadi itu siapa? enggak, yang gitu lo kan? yang lo kayaknya lo kayak kayak gue kalau sama IP ini nanti deh gitu. Kalau gue nggak ada banget emang ya udah deh boleh gitu. Enggak sih. Nggak ada? Belum ada ya? Aman sih, maksudnya ya. Aman. Karena komunikasinya itu aja sih. Oke, Saya ya. yang penting komunikasi aja sih. Oke. Kalau lo Sel? Gue kalau PH nggak ada, tapi kalau director iya. Gue akan cari tahu director ini bisa diajak ngobrol atau enggak. Kalau nih director harus semuanya iya, nggak boleh enggak, Susah. seolah mulutnya adalah fatwa, gue nggak akan. Karena sama mulutnya. Sampah. Ya kan? Iya. Gitu. Oh, gue tuh ada satu lagi nih ngomongin soal mulut sampah ya. Apakah omongan-omongan kasar on set Onset, itu ya? penting atau enggak? Iya, kalau gue sih nggak setuju dengan omongan kasar keluar di set sih, benar, karena vibe itu tuh yang nentuin cara berproduksinya tuh saat syuting atau preps gitu. Kalau vibe-nya udah mulai nggak enak, ya lama-lama bakal molor juga tuh, ngerembet kemana-mana. Kalau ada yang Ribet ya? diomelin kayak gitu-gitu ya. Kalau lo gimana Sel? Konteksnya aja sih, maksudnya kalau masih konteksnya bercanda, masih konteksnya masih relevan gitu, pasti gue kayaknya masih fine-fine aja. Tapi kalau udah konteksnya memaki ataupun akhirnya harus menjatuhkan orang, enggak. Ngomong sampah, bercanda-bercanda, kadang-kadang kita kalau di set udah nggak melihat gender. Maksudnya kita melihatnya sama gitu. Tapi untuk beberapa orang ada keluar merasa seperti dilecehkan. Gimana sih sebenarnya menanggapi itu? Karena gue agak-agak mendengar kayak Gue sebut nih oknumnya nih. gue tuh nggak suka deh. Maksudnya kalau kayak diproduksi, gue nih sebagai perempuan, gue rasanya kayak dilecehkan. Gue Masih nggak mau ada sama ya si kayak ini. gitu ya? Bener? Akan selalu ada. Akan selalu ada. ada. Gimana tuh menanggapi itu? Beruntung semua asisten gue cewek gitu. Jadi maksudnya gue tahu apa cara menjaganya. Tapi gue juga sering dengar bahwa si ini nih kalau sama ini gini banget nih, si ini nih tiba-tiba langsung glendot nih. Buat gue justru itu akan ngerusak mood syuting lo. Itu akan ngerusak
berkomunikasi lu sama tim lu gitu. Jadi ya Jangan saya sampai. jangan tiba-tiba ya mentang-mentang udah syuting bareng sering ya kan, tiba-tiba lu bercandanya lu bla ya, jangan lah ya kan. Belum tentu dia satu frekuensi sama. Belum tentu ya. Sejauh ini kalau lo pernah ada mengalami lo dapat dapat kayak Li, Produksian yang ini gue rasanya gue kayak di So far atau sih apa. belum pernah ada sih, tapi kalau ada pun nantinya ya aduin aja ke gue atau ke Ibu. Bareskrim ya. Iya. Iya. Agar diselesaikan secara Iya. sesungguhnya ya. Sebenarnya kan tadi udah ngomongin banyak ya. Produksi iklan yang ideal itu menurut kacamata produser itu apa? Ideal dalam artian apa ya misalnya? Oh kalau budget. jawab ini pasti akan agak politis sih. Ya nggak apa-apa. Nggak, karena Betul. gini, once kita bilang ini nggak ideal, ya berarti kitanya nih yang salah, karena kita leadernya nih, kita yang ngedesain produksinya. Oke, jadi ini persepsi idealnya Nah, dari mana dulu nih? Iya, ini persepsi idealnya ini- dari mana? Ini Karena oke juga. Nah, Ini apa Insight-nya jawabannya ya? Oke. iya, karena Ali kalau di onset kita nggak ideal ya berarti kita yang salah kan. Kita nggak prepare semuanya dengan baik berarti kan. Nggak ideal secara budget ya udah. Dari awal aja bilang gitu. Bilang aja dari awal. Iya. jadi Maksudnya sebenarnya- mau duduk di warung pun nggak ada tenda pun, Bisa karena ideal. kita udah ngeset seperti itu ya itu berarti udah ideal, kita udah terima. Simpelnya gini sih, selama apa yang kita plan, selama apa yang kita desain, itu semuanya bisa berjalan mulus, ya mungkin itu bisa dibilang ideal ya. Semuanya ketemu gitu Semuanya ya. ketemu. Kalau gila. dibilang masa sekarang ada yang ideal atau enggak, ya tergantung. Misalnya ekspektasi lu mau ditaruh di sebelah mana nih? Pasti- ini jawaban-jawabannya Iya kan? di luar. Di Ini luar kita ya, ini kan nalar kita ya. ekspektasi kita kan. Ya, kita Bener. berarti kita aja yang cuma mimpi. Tapi Gitu. memang kalau ngobrol sama produser mesti nginjek tanah, nggak Iya. bisa lu ngomong mimpi Nggak gitu bisa. kan. Nah, gitu Karena deh langsung Mereka dilempar. lebih sakti dari kita ya kan? Iya, benar lebih sakti banget. Nah, ini lu nih, Marcel ya, Ali ya. Ini kan sekarang pasti udah inilah ya, VV-nya nih udah pada kenceng-kenceng nih ya. Lo kalau pada ngambil job nih sebulan berapa kali nih? Gue kalau sekarang 2 aja udah ngos-ngosan. Umur. Umur. 2 aja udah ngos-ngosan. Gitu. Bahkan kalau misalkan produksinya skalanya gede, secara board itu kolosal lah kita anggap ya gitu ya. Biasanya 1 buat gue cukup gitu. Karena syutingnya udah berhari-hari. Panjang. Gitu. Kalau Ali? Karena gue sekarang tinggal di Bali, jadi gue cukup membatasi 1 hari. 1 job aja per bulan. 1 job. Cukup tuh. 1 job. Cukup. Buat gue cukup. Nah, lu bisa bayangin fee-nya berapa ya? Enggak, maksudnya yang penting nggak 1 hari syuting. Oh, 1 job. Iya. Oke, Satu 1 Iya, iya. job. Kalau ada Iya. 1 job 1 hari syuting, nanti aja dulu deh. Nanti. Tunggu pitchingan berikutnya aja ya. Mahalan Oke. pesawat Freelance gue. juga. Iya. Ya kan? Tapi sebenarnya mungkin itu juga yang bukan seharusnya ya, balik lagi kan ya terserah orang juga ya mau ngambil sebanyak-banyak ya. Tapi salah satu dari tanggung jawab mereka sama pekerjaannya adalah dengan gitu kan Ya deliver membatasi ya maksudnya gua kan sebagai PH juga kan berarti ya terserah dia mau ngambil job berapa tapi pas ada saat Oh iya. sama kita ya lu bisa mendeliver itu gitu. Hmm. Jadi nggak kacau balau gitu. Iya. Produksiannya gitu. Benar. Nah, Karena selama lu bisa jaga ritme kerja lu ya silakan aja. silakan ya. Penting nggak sih untuk produser olahraga? Penting ya. Ini pertanyaan brengsek juga ya. Iya nggak apa-apa. Karena kan kalian akan melalui post Dari editing sampai jam 4 Ya. pagi, kadang-kadang Penting. sampai ketemu hari gitu. Tapi kan susahnya sebenarnya buat hidup sehat itu ketika kita lagi berproduksi ya, gitu. Terutama lagi post pro ya. Itu agak susah banget buat hidup sehat. Tapi di teman-teman pekerja iklan, misalnya gue sama teman-teman itu juga ada jadwal reguler buat setiap minggu tuh olahraga bareng. Kita ada perkumpulan teman-teman yang suka bulu tangkis ya setiap Selasa
itu pasti kita olahraga bareng-bareng. Oh, ada ya. Ada Jadi dong. sebenarnya di sela-sela bulu tangkis itu sebenarnya sambil sedikit-sedikit Oh tapi iya, ngomongin ngomongin industri orang. dan Iya kan, transfer hiburan data. ya. Kita Transfer data ya. kita nggak ngomongin industri, kita ngomongin orangnya. Ngomongin Oke, ngomongin orangnya. Lebih spesifik ya. Nah, iya. kalau ngomongin orangnya, tapi setahu kami nih Ya. saat ini sebetulnya kalau untuk produser belum ada asosiasinya ya. Setahu gue belum ada. Belum ada ya. Buat iklan ya? Iya. Oke, gue ngomong nggak mewakili teman-teman produser Iya, yang iya, lain iya. ya. Buat gue iklan, produser iklan nggak ada dan Nggak perlu. ada sih. Gue ngelihatnya bahwa ini akan sulit karena kepentingannya banyak, Kompleks ya. kompleks sih. Karena beberapa PH, beberapa IP pasti kan ada yang udah gelendotin satu produser ini kan. Akhirnya mau nggak mau nih si produser ini apa aja manut ya kan. Ada beberapa PH atau IP udah cengkrem si produser ini, jadi produser ini mau apa aja ya udah manut si IP kan. Jadi akan agak susah itu buat kita ini. Buat jadi mandiri ya gitu. Jadi benar-benar nggak bisa ya. Nggak perlu. Di ini personal gue. Iya. Kalau produser lain kalau mau bikin ya monggo sih. Tapi kalau menurut kalian nggak usah lah ya. Nggak perlu Nggak usah lah ya. Nggak usah. Kalau kayak gitu berarti apa nih kira-kiranya yang bisa kalian kasih masukan buat IRPI? Kalau gue Kalian ada masukan? pemandangan nih paling mendesak sekarang kontrak. Karena gue mencoba mengimplementasikan, gue bikin kontrak sendiri waktu itu. Ini untuk PH yang gue tiba-tiba ngoling gue baru gue nggak kenal. Dan itu kayak, ini apaan sih lu tiba-tiba kok ada kontrak kayak gini. Padahal gue mau ngejaga dia biar dia juga aman, dia tahu nih kerjaan gue gitu. Dan gue mau menjaga diri gue sendiri as profesional gitu. Tapi justru yang mau gue jaga nggak mau, herannya kayak gitu ya. Ya, knowledge-nya paling Ini nggak norak bisa. banget nih tiba-tiba ada kontrak gitu-gitu yang, nah itu Li, tuh. apa sih Li? Ini Iya, kontrak lu apaan? kok nggak percaya banget? Ah, rese nih, udah bisa gue nggak di-calling. percaya. Padahal buat itu bikin kontrak kayak nggak, maksudnya gak usah ngomongin kontrak harus libatin lawyer apa segala macam. Misalnya kita agreement aja satu lembar cukup lah gitu. Iya. Antara kita sama PH atau antara kita Iya. sama si Kan poinnya Oke. bisa didiskusikan kan. Lo poin mana yang lo keberatan? Oh poin ini, ya udah tinggal. Kalau gitu win-win solutionnya gimana ini ya gini ya. Tiba-tiba udah. Oh yaudah deh kayaknya kita nggak bisa kerja sama ya karena kayaknya lo nggak percaya sama gue. Bukannya gue nggak percaya, justru gue mau lo percaya sama gue dengan kontrak ini karena kalau bisa aja gue kabur terus lo mau larinya kemana? Iya kan. Benar. Ya. Terus Makanya kalau lo bukan kabur bisnis. gue mau larinya kemana? Kayak gitu kan banyak kasus akhirnya ribut kayak gitu-gitu karena kan nggak ada kejelasan kan. Nah itu sih maksudnya kontrak tuh menurut gue tuh mendesak banget nih sekarang yang paling urgent. Kontrak Dan dengan kontrak itu IRPI pun bisa menyaring kru. Bahwa yang harus dilindungi itu salah satu untuk melindungi industrinya adalah dengan melindungi orang-orang yang terlibat di dalamnya ya. Iya, nggak Salah hanya satunya- kru tapi PH Iya, atau PH dan- ya asosiasi IRPI juga bisa terikat gitu kan dalam artian bener nih solid nih kru nih gitu kan Ali oke nih gitu jadi bukan nggak beli kucing dalam karung gitu kan gitu nggak Iya, maksudnya gitu kan menurut gue kayak gitu. jadi nggak usah alergi sama orang freelance atau produser ngasih kontrak toh sebenarnya lu bisa decide bisa nggak gua revisi nih kontraknya gitu atau Iya. kayak memberatkan gua nih Li Iya. gitu ya Itu ngobrol aja secara kontrak ngobrol. Yang penting kita lu punya pegangan, gue punya pegangan. Gitu, ya. Dan kemarin gue Menarik, kerja sama salah satu PH akhirnya ditawarin kontrak. Oh gue senang banget, kayak banget nih. Tanda tangan ya, gue baca poinnya udah oke, gue revisi dikit, gue tanda tangan, udah gue seneng akhirnya gue punya pegangan. Oke. Jadi Gitu. sebenarnya ini mungkin kalau boleh Ya. kasih masukan sebenarnya mungkin untuk teman-teman yang saat ini masih bekerja sebagai freelance dan belum tergabung di asosiasi manapun ya, mungkin sebenarnya salah satu bantuan untuk bisa memperbaiki industri dengan cara memperbaiki diri sendiri dulu Ya. dan melindungi diri sendiri dulu. Jangan cuma ngomong kayak hak gua gini. Ya, Tapi ya, apa yang ya, lo ya. lakukan untuk lo biar dapet itu gitu. Itu lo Mas. setuju ya dengan adanya kayak kontrak gue kalau kontrak gue setuju banget malah. Maksudnya dulu juga ada beberapa PH ya, misalnya Iya. Basari dulu kayaknya Mengimplementasikan punya kontrak, itu. di tiap jobnya gitu. Gue setuju sih, maksudnya itu juga sebenarnya buat gue pribadi itu jadi gue bisa gue komit nih buat jagain si job ini gitu karena gue terikat si kontrak ini. Buat kelurahan juga lumayan ngebantu sih karena ya gue bisa cengkrem dia lu terlibat kontrak sama gue nih, lu jangan kemana-mana kayak gitu. ini masukan buat kita
sebagai IRPI bahwa ini ada bentukan produser yang nawarin kontrak gitu, nggak usah alergi gitu, toh kontrak itu bisa dibicarakan gitu kan. Iya. Simpel kok, cuma selembar juga cukup Selembar, lah. Lembar ya. Ya, ngomongin ya lu talent dari release sini aja ya gitu. kemana-mana ya. Talent rilis ya, Ya, talent rilis ya. Ini talent produser release aja rilis ya. bikin gitu ya. Ya biarpun misalnya di kontrak dia harusnya dibayar tanggal 15, ternyata baru tanggal 20 juga sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. In the Ya, end. nggak apa-apa, komunikasiin aja. dia. Ngobrol. Kenapa? Ah, Kenapa tanggal oke. 20 lah? Karena kepotong hari libur, karena kepotong apa gitu. Itu kan bisa juga gitu ya. Oke. Bertanya nih, ini di luar dari ada. Misalnya kru tuh wajib dipotong pajak apa nggak sih? Apa kalian sudah memberlakukan perpajakan ini terhadap kru-kru kalian? Nah, ini agak nggak tahu, kalau menurut gua agak ambigu karena dia nge-quote ke kliennya dengan pajak PPH juga atau enggak. Karena kalau menurut gua dari quotation-nya udah ada, ya udah nggak perlu lo potong pajak lagi dari PH-nya gitu. Karena Tapi kan lo pakai NPWP. Ini misalnya gue hire lo kan minta NPWP berarti lo harus dipotong pajak kan sama PH. iya kan PH-nya udah ada kan, di quotation PH udah ada kan. Berarti kan PH-nya tetap bisa bayar itu gitu. PH-nya dipotong sama klien. Oh, PH-nya dipotong. Jadi quotation PH itu sudah termasuk pajak. Jadi nanti misalnya 100 juta. Si klien tuh nggak bayar 100 juta, 90 sekian. Iya. Karena di situ ada pajak Oh. pribadi gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gue bukan himbauan, kayaknya harus pajak. Buat gua gini sih, Ceng, selama lu warga negara Indonesia dan udah wajib pajak, ya udah lu bayar pajak. Bayar pajak. Ya. Karena bagus juga, soalnya kemana-mana kan kita sekarang pajak, lu udah bayar pajak belum, kadang ada yang disuratin gitu kan. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ya. Berapa lama sih kira-kira umurnya seorang produser bisa berkarir? Kayaknya kalau untuk produser nggak ada umurnya, bisa panjang banget gitu. Karena ini satu-satunya departemen yang nggak punya umur. Beda Jadi dengan, lu tua pun masih bisa produce gitu ya. Iya, beda dengan departemen lain yang punya umurnya. Kalau menurut gue produser tuh nggak punya umur. Nggak punya umur. Nggak ada. Nggak, kalau gua ya gini, tergantung dari elunya, gitu. Dari si personalnya, ya kan. Ini lo mau mengupgrade diri lo apa enggak, ya kan? Maka kayak di awal tadi kita obrolin bahwa ini aspeknya banyak nih yang harus dipahamin sama si produser, ya kan. Ya teknis lah si manajemen lah, ya sisi kreatifnya juga, sense-nya itu juga harus ada, ya kan. Saya selama lo masih ngupgrade diri lo, ya kan, lo akan bertahan kok. Mau sampai umur 50, mau 70, ya kan, sampai lo udah mati tapi lo masih dikenang sebagai di calling lagi, mungkin juga bisa tuh. Jadi melek gitu ya. Misalnya ada adaptasi apa, lu bisa beradaptasi dengan waktu dan zaman kayak sekarang gitu ya. Dan mungkin ini juga kalau menurut gua produser itu adalah salah satu profesi yang kayak lu loncatnya banyak ya. Lu sebenarnya bisa kemana aja gitu. Tiba-tiba lu mau jadi director, atau tiba-tiba lu mau jadi IP, atau tiba-tiba karena sebenarnya apa yang harus dipunyai mereka tuh banyak. Semuanya ada di produser. Iya, ya begitu ya, bukan begitu ya? Gitu. Bukan. Intinya mau apapun profesi lu, selama lu mau ngupgrade diri lu, harusnya lu tetap bisa bertahan lama ya gitu. Oke. Gila ya. Keren, saudara-saudara. Makin sini tepuk tangannya makin berkurang karena memang ada untuk ekstrak juga kita ada waktunya ya. Plak. Terima kasih banyak loh obrolan kita di episode kali ini untuk gue pribadi dan mungkin juga Buceng bisa sama juga, banyak banget kami mendapatkan insight-insight yang berbeda dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Sehat-sehat terus Marcel, Amin. Ali sehat-sehat terus ya. Thank you. Ya, datang. tolong jangan di blacklist ya, kami berdua ya kan. Terima kasih. Gue belum pernah di call. Gimana gue blacklist? Abis ini kita ngobrolnya gosip itu kan. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau bergabung dengan IRPI, silakan bisa cek aja dulu Instagram kita di irpi.official. IRPII ya, irpi.official. Dan jangan lupa juga seperti podcast-podcast atau juga tayangan-tayangan digital lainnya, like and subscribe ya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Kami pamit, saya Une, saya Buceng, Saya dan juga Marcel, Saya Ali.
Kamera roll Sound and let's talk demi industri.